Oke, kali ini aku mau coba bikin tutorial buat gimana caranya bikin atau modeling kapal. Pertama kita cari dulu data kapal yang mau kita modelin. Misalkan di sini aku pakai ukuran Aframax, ya, ukuran Aframax dengan prinsipal partikular panjangnya sekian, eh, panjang between perpendicular LBP-nya itu 239 meter, breadth-nya atau lebarnya itu 44 meter, depth atau ketinggian sampai deck itu 21 meter, draftnya di 14,22 dan LOA-nya 249,9. Ini prinsipal partikular dari kapalnya. Nah, terus selain kita punya prinsipal partikular, kita juga punya general arrangement dari kapalnya. Ini general arrangement dari kapal itu tadi, Silva Plana, ya, Silva Plana. Ini GA-nya. Kita punya tampak depan atau midship section. Jadi kapal ini dipotong di bagian midshipnya, dipotong melintang gitu, akan kebentuk penampang seperti ini. Terus ada profile view-nya, ya ini profile view itu samping ya. Kapal dipotong dari center line, dipotong secara membujur, akan membentuk suatu bentuk kapal dan bagian-bagian dalamnya kapal seperti ini. Terus ada top deck view atau deck view. Ini penampang deck paling atas atau tampak paling atas dari kapal. Oke, kalau kita udah punya data-data ini, kita bisa sekarang coba masuk ke Maxsurf. Tapi sebelumnya, eh, untuk kita bisa ngejiplak, kita lebih mudah memisahkan tiap profile view. Tiap view-view ini menjadi satu bagian sendiri. Misalkan untuk bagian nanti body plan sendiri dibagi satu gambar sendiri, untuk arbret plan-nya sendiri, dan untuk shear plan-nya dibagi sendiri, jadi dipotong-potong. Kalau sudah, kita langsung masuk aja ke Maxsurf. Nah, awal buka Maxsurf itu bakal kosong seperti ini ya. Oke, simple aja. Nanti mungkin pertama langsung masuk ke body plan. Kita pasang dulu gambarnya. Caranya import, di file import, terus ke image background ini. Nah, kita cari foto tadi yang kita mau taruh ya. Nah, ini udah ketaruh foto body plan untuk bagian body plan. Jadi di sini ada 3 bagian. Di sini ada perspektif. Perspektif itu gambar secara 3 dimensi, nanti modelnya secara 3 dimensi. Kalau plan ini harus bread plan-nya ya, jadi tampak atas. Kalau shear plan atau profile ini tampak samping, dan ini profile, ini body plan. Body plan ya tampak depannya ya. Penampang di midshipnya kayak gimana. Ini sesuai ikonnya juga. Ini icon kapal dari atas, icon kapal dari samping, icon kapal di bagian tengah. Oke. Nah, setelah kita masukkan gambar ini tadi di file dan kita import, kita atur zero point kapal kita ada di mana. Zero point dari gambar ada di mana. Caranya kita ke display, background, set image zero point. Nah, image zero point itu pastikan dia ada di dasar kapal dan di center line kapal. Yaitu berarti ada di keel atau bottom line ini ya. Bottom line dan di center line-nya kapal, di center line. Tadi kita background, set image zero point, kita zoom, harus detail, kita set di tengah-tengah sini atau di sini ya, sekiranya di tengah di sini. Kita klik, langsung klik aja tombolnya, image zero point, kita klik. Nah, nanti secara otomatis icon zero point yang dari Maxsurf tadi akan berada di center line dan bottom line dari gambar kita. Nah, terus kita harus menskalakan gambar ini supaya akurat. Nah, caranya gimana? Gambar yang tadi kita udah masukkan
dan udah diatur zero point-nya ada di 0, berarti kalau kita punya data kapal prinsipal partikular di mana breadth-nya atau lebarnya adalah 44, berarti dari ujung sini ke ujung sini ya, dari side ke side itu lebarnya 44. Berarti kalau dari center line ke side, salah satu side-nya itu berarti 44 dibagi 2, berarti 22. Berarti dari zero point titik 0, koordinat 0 ke sini itu adalah setengahnya dari lebar kapal, ya, setengah dari 44 berarti 22. Berarti jarak dari center line ke bagian samping ini adalah 22 meter. Nah, kita skalakan gambarnya sekarang. Kita ke display, background, terus set image reference point. Kita zoom lagi, kita klik. Nah, kalau garis paling pinggir sudah diklik, kita klik, akan muncul pop up box kayak gini setelah diklik ya. Nah, di sini ada keterangan. Ini kita mau memvalidasinya berdasarkan arah transverse atau vertikal. Kalau transverse berarti berhubungan sama lebar kapal. Kalau vertikal berarti berhubungan sama tinggi kapal. Kalian bisa pakai dua-duanya, tapi kalau di sini aku coba contohkan transverse. Aku contohkan satu-satu. Nah, ini kita transverse, berarti secara lebar kapal. Berarti titik yang kita klik tadi di sini, kita klik ini tadi, itu harus menjadi koordinat 22 meter atau setengah dari panjang kapal. Kalau kita klik, nah udah pas. Jadi di sini itu sudah pasti 22 meter. Nah, kalau mau secara vertikal gimana? Misalkan secara vertikal itu gini, set image reference point. Misalkan aku masih awur dulu ya, ini di sini. Oke, misalkan set image reference point dari sini. Secara vertikal. Aku mau klik secara vertikal setinggi kapal berarti tinggi deck itu yang paling pinggir kapal ya. Decknya itu yang di sini tingginya. Ini ada kemiringan, ada chamber. Nah, tapi tinggi yang di depth atau di principal partikular depth ini itu adalah 21 meter. Nah, 21 meter itu tinggi yang di pinggir ya, ujung pinggir, bukan tinggi yang di center line. Kalau di center line ini tinggi yang sudah terchamber. Kenapa dek kapal bentuknya ada chambernya dan menurun ke arah pinggir seperti ini? Itu supaya air laut kalau jatuh di atas dek atau tumpah ke dek, itu air laut atau air apapun cairan akan mengalir keluar secara alami. Nah, oke. Jadi kita mau coba skalakan gambar ini berdasarkan ketinggian vertikalnya ya. Tadi depth-nya itu dapatnya 21. Coba kita klik di sini 21, terus kita pilih vertikal, klik di sini, ketik di sini 21. Nah, ini sudah sudah terskalakan gambarnya. Tuh. Terus coba kita ke penampang body shear plan atau profile view ini. Kita masukkan lagi file gambar lain, image background, kita masukkan yang shear plan ya. Nah, zero point-nya untuk shear plan ini kalian tempatkan di AP atau station AP, dimana AP adalah letak dari sumbu rudder kapal ya, di belakang itu. Sini kalau di bagian frame number ini ada tulisan AP, tulisan 10, 20. Ini 10, 20, 30 itu bukan station, tapi itu adalah frame number. Frame number itu apa? Frame number itu adalah ukuran atau bagian-bagian panjang yang sudah ditentukan untuk membagi setiap ruang-ruang di kapal. Jadi setiap ruang-ruang di kapal ini ada garis lurus ke sini, garis putus ke sini. Setiap
bulwark atau ruang-ruang sekat ruang yang ada di kapal itu berhentinya ada di frame number. Nah, frame number ini di dibuatnya berdasarkan apa? Dibuatnya harus harus konstan atau konsisten angkanya. Misalkan di antara satu frame number itu antara satu frame itu misalkan 0,7 meter atau 0,8 meter. Jadi sepanjang ini itu antar satu frame number itu 0,7 meter. Nah, sepanjang 0,7 meter itu waktu berhenti di FP itu ada berapa frame number itu nanti dihitung frame numbernya ada berapa. Nah, penentuan angka satu frame number itu nilainya berapa itu berdasarkan panjang dari LPP kalian. Jadi kalian harus bisa menemukan angka yang sesuai. Nanti kalian mau pakai angka berapa untuk frame numbernya. Oke. Kita coba set zero point-nya supaya ada di AP ya. Supaya ada di AP dan di bottom line. Tetap di bottom line sesuai kayak yang body plan tadi. Nah, ini kan kita lihat ada di station AP nih. Nah, sementara bottom line-nya ada di sini. Berarti kita set zero point-nya ada di bawah sini. Set zero point-nya klik di sini. Nanti otomatis akan pindah, zero point-nya akan berada tepat pada ini, pada bottom line dan pada station AP. Nah, sekarang kita sekarang kita skalakan gambarnya. Kita set reference point lagi, kita set secara memanjang. Nah, kan kita tahu nih tadi kita punya LPP atau LBP kita sepanjang 239 meter. Di mana LPP itu berarti adalah panjang dari AP sampai FP. Di mana FP adalah tinggi haluan paling depan yang pada syarat air. Jadi di sini ada station FP nih, udah ada garisnya. Station FP itu ada di waterline sini. Nah, kalau semisal gambar kalian nggak ada garis FP-nya, kalian coba cari gambar waterline-nya atau garis waterline. Garis waterline pasti nanti di bagian ujung kapal yang terkena waterline itu pasti station FP atau panjang FP. Nah, karena di sini kebetulan ada garis bantu FP-nya di mana, jadi gampangnya aku mau skalakan gambarnya dengan di garis station FP ini. Aku klik garis station FP ini. Nah, panjangnya secara longitudinal, artinya secara memanjang. Kalau vertikal itu ke atas validasinya. Tapi kalau longitudinal itu ke searah memanjang kapal. Nah, jadi FP-nya berapa? LPP-nya berapa? 239. Berarti di sini dari AP dari titik 0 sampai FP itu adalah 239 meter. Nah, sudah otomatis terbuat. Terus satu lagi kita punya yang dari half breadth plan. Kita import image background, kita import lagi yang half breadth plan. Nah, kita cari sekarang dari tulisan frame number yang ada, semoga masih kelihatan jelas. Di sini ada tulisan AP. Oh, berarti AP-nya di sini nih. Oke, kita bikin zero point-nya dulu. Nah, zero point-nya harus ada di station 0 atau station AP dan berada di center line. Nah, center line-nya ada di AP dan zero point-nya ada di AP dan di center line. Nah, ini garis center line ya atau garis tengah. Kita set image-nya, kita klik, kita klik di sini tengah. Nah, nanti zero point-nya akan gambarnya akan menyesuaikan zero point yang ada. Nah, sekarang kita lihat lagi ke arah depan. Nah, ke arah FP ini kita sama caranya sama kayak yang sebelumnya, skalakan gambarnya dengan menggunakan reference point. Reference point-nya secara longitudinal. Longitudinal itu 20 sepanjang LPP 233 meter. Nah, kayak gini ya. Nah, jangan lupa di save dulu datanya. Misalkan ini aku Aframax 1.
Ini aku save dulu filenya, file modelnya. Nah, oke, setelah itu kita sudah menginput gambar. Nah, coba kita sekarang bikin atau membagi step station. Caranya gimana? Biasanya aku lihatnya di design grid, tapi bikinnya itu di design grid. Jadi ada di data, terus ke design grid. Nah, di design grid ini ada bagian, ada section, waterline, buttocks, sama diagonal. Kalau section ini artinya adalah station-station yang mau dibuat sepanjang badan kapal. Kalau buttocks itu berarti buttock line yang mau dibuat. Kalau waterline itu berarti waterline. Jadi garis-garis bantu waterline, buttock line, dan station. Nah, kita coba buat ketiganya ya. Untuk mempermudah kita bisa pakai Excel dulu. Kita buka Excel. Nah, kita bikin ini, kita bikin coret-coretan dulu. Jadi ada station, ada waterline, ada buttock line. Station itu terbagi dari AP sampai FP ya, bisa lebih bisa kurang. Misalkan lebih dari FP juga bisa, kurang dari AP juga bisa, tapi harus pas berhenti dan mulainya dari AP, dan FP maksudnya. Nah, di data kita panjang dari LPP kita adalah 239 meter. Nah, biasanya umumnya kapal itu untuk line spline itu stationnya itu dibagi 20 sampai 25 station. Nah, untuk sekarang coba aku baginya sebanyak 20 ya. Kadang ada yang 40 station juga, ada yang 2 kalinya 20. Nah, coba sekarang aku mau contohkan bikin stationnya sampai 20. Jadi kita punya station 1 atau AP, terus kita ada station 0 atau AP, ada station 1, station 2, station 3 sampai ke station 20. Terus FP session FP. Nah, di bagian AP dan FP ini biasanya di dekat-dekat bagian sini itu banyak lekukan-lekukan kapal atau bagian-bagian lekukan ya. Jadi misalkan di bagian FP ini ada bagian bulbosbo, terus di bagian AP ini ada bagian stern yang lekukannya cukup banyak, jadi meliuk-liuknya ada banyak di sini. Nah, biasanya di bagian AP atau FP itu sectionnya atau stationnya itu dibagi menjadi 2 lagi. Jadi misalkan dari station 1 ke station, dari AP ke station 1 itu ada satu station lagi, misalkan station 0,5. Terus misalkan ada dari station 1 ke station 1 ke station 2 itu ada station 1,5. Terus sebelum FP misalkan di station 17 ke 18 itu ada station 17,5 misalkan. Ya, sorry. 17,5, 18,5, 18,5. Nah, 19 ini juga 19,5. Baru ke FP. Nah, dari FP di bagian depan ini kan masih ada bagian badan kapal ya. Kalau stasiun yang nggak dibuat, yang di bagian sini nggak dibuat, nanti dia
nggak kebaca bentuk geometrinya. Jadi biasanya aku buat misalkan FP plus 3 meter atau FP plus 2 meter, FP plus 3 misalkan kayak gini. Terus untuk yang AP sama dari sini ke belakang kan nggak ada tulisan stationnya. Biasanya AP itu bisa aku kasih atau enggak sih. Oke, langsung aja. Karena AP ini koordinatnya tadi berada di 0 dan FP ini koordinatnya berada di 233. Jadi di sini itu 233, di sini itu di sini itu 0. Nah, cara ngisinya yang gampang gimana? Biasanya aku isinya pakai rumus. Jadi misalkan 233 aku bagi jadi 20 dulu. Ketemu satu station itu panjangnya 11,65. Nah, 11,65 ini itu adalah jarak satu station. Jadi dari AP ke 1 itu 11,65. Berarti di sini itu 11,65. Oke, di sini 11,65 sama dengan ini 11,65. Nah, ini sama dengan 11,65 ditambahkan dengan 11,65, jadi dua kalinya ya. Nah, biasanya aku rumuskan di sini. Terus aku drag ke bawah. Ini aku benarkan dulu supaya atas ditambah. Jadi kalau station sebelumnya ditambah 11,65 di F4 supaya di fix kan, nggak berubah. Itu adalah 34,95. Nah, aku langsung scroll ke bawah sampai station 17 misalkan, yang stationnya nggak berubah sama ini ya. Terus aku copy yang atas ini, aku cek lagi. Jadi yang dari atas, dari station 17 ke 18 itu adalah station terakhir ditambah dengan panjang satu station. Gitu juga yang seterusnya. Nah, ini 233, ini pasti 233. Nah, jadi udah sesuai ya, udah ketemu dan berhentinya udah pas di 233. Jadi AP ada di 0, FP ada di 233, di tengah-tengahnya itu 116,5 jaraknya ya. Station ke 10 itu station midship. Oke. Nah, terus ini gimana buat yang dua angka setengahnya ini? Biasanya aku rata-ratakan aja average dari angka atas sama angka bawah, kan pasti nyari tengah-tengahnya tuh, nilai tengahnya. Ini salah, ini aja langsung tambah ini dibagi dua. Nah, ini ketemu angka tengahnya dari 0 dan 11,65 ketemu kan. Ini aku copy, ketemu tengahnya di sini. Yang setengah tengahnya aku copy juga, copy ya. Nah, ini kita udah berhasil. Oh ya, FP plus 3 berarti kalau di aku FP plus 3 itu adalah dari station FP paling depan ke station selanjutnya sepanjang 3 meter, FP plus 3 meter. Jadi station FP plus 3 berarti ya sama aja ini plus 3, 336 tuh. Oke, terus ada waterline dan bottomline sekarang. Nah, waterline ini kalau kita lihat di prinsipal partikulernya ini depth-nya itu 21, terus draftnya itu 14,22. Biasanya aku
menggunakan garis bantu draft itu tiap 1 meter. Dimulai dari 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai ke draft desainnya ya, draftnya ini 14,22. Berarti di sini 14,22. Nah, angka-angka ini nanti menjadi garis bantu dari draftnya. Jadi ini waterline 0 meter, waterline 0,5, waterline 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus udah dibuat angkanya nih. Nah, kita nanti perlu penamaannya. Penamaan di desain gridnya itu biasanya kalau aku pakainya misalkan tulisan WL0, WL1, WL2, WL3 kayak gitu. Nah, gampangannya kayak gini. Aku mau tulis WL tapi kanan atau apa ya? Setelah aku tulis WL, nanti di sebelahnya itu udah otomatis 0, WL1, WL2 gitu. WL2. Nah, ada cara gampangnya. Biasanya aku pakainya rumus concat teksnya itu WL kasih petik spasinya itu untuk jarak, terus teks keduanya apa, teks keduanya itu ini angka di sini. Jadi concat kata WL spasi teks kedua yang mau digabungkan katanya. Nah, ini tinggal di drag ke sini, tinggal di drag. Nah, ini cuman untuk penamaan aja. Terus untuk bottom line juga, bottom line karena kita breadth-nya 44, berarti lebar kapal dari center line itu 22. Bottom line-nya aku biasanya bikinnya dari 2, 4, 8, 12, 16 sampai 21. Kenapa nggak 22? Karena kalau 22 garisnya nanti jelek. Jadi sampai 21 aja udah cukup. Nah, cara yang sama untuk mempermudah penulisan membuat PL atau patok line itu sama kayak concat tadi. Oke, PL BL2, BL3 dan seterusnya gini ya. Nah, setelah ini sudah terbuat, kita masukkan ke desain grid yang ada di Maxsurf. Masukannya gimana? Kita balik lagi ke Maxsurf, kita ke data, masukkan desain grid. Nah, kita tambah section. Nah, di sini kita disuruh nambahkan mau berapa section. Nah, kita lihat dulu. Ini bagian section berarti bagian station ya. Jadi coba kita balik ke bagian station. Ini ada berapa station yang mau kita buat? Oh, totalnya ada 27 station. Oke, berarti kita tambahkan 27 kolom. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Ini penamaannya ya, labelnya itu station 0 by default itu SD0, SD1 dan seterusnya station. Nah, ini station dalam meter, ini artinya panjang stationnya dari 0 point. Kalau 0 point mau di AP, berarti semakin ke depan semakin maju nilainya positif, berarti kalau AP 0, FP 233 berarti station di tengahnya itu berapa nilainya, angkanya. Nah, itu di sini. Nah, inilah yang kita buat. Kita copy aja kolom ini, dua kolom ini kita copy, kita masuk ke label ini, station 1 kita Ctrl V atau paste. Nah, ini langsung otomatis ke generate ya, secara otomatis ke copy. Nah, kita split. Ini ada split. Ini split itu apa? Nanti untuk membagi pandangan body plan, membagi mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Nah, membaginya di mana? Membaginya adalah di midship. Nah, midship kita ada di station 10. Berarti kita bagi di station 10, kita pencet split. Terus kita ke buttocks. Nah, ke buttocks ini berarti yang BL tadi.
WL ada berapa? Ada 6 ya, 6 kolom. Kita tambahkan 6, kita copy, terus ke waterline. Waterline ini ada berapa? Ada 17. Kita tambahkan 17. Kita copy. Ya, sudah tercopy ya dengan baik. Sini ada tulisan WL 14,2. Atau kalau kalian nyamannya nggak pakai huruf depannya ya bebas, itu untuk mempermudah aja. Lalu kita oke. Nah, sekarang akan keluar desain grid yang sudah kita buat. Oke. Nah, setelah desain gridnya tadi dibuat, nanti akan kebentuk suatu garis-garis di setiap profil atau setiap pandangan, di mana garis-garis ini merepresentasikan tadi ya, section, buttocks atau waterline. Misalkan kalau di sini waterline, ini waterline 0, WL1. Nah, kalau kita matikan gambarnya, nah ini ada baseline, waterline 0, 0,5, 1, 2, 3 sampai 14,22 di sini ya. Begitu juga dengan buttock line. Di sini ada center line, buttock line 2, 4, 8, 12, 16, 21. Kalau ke surfline kita lihat ada bagian station ya. Bagian station kalau dari station 1, 0,5, 1,5 sampai ke FP plus 3 ini. Kalau dilihat dari pandangan 3D nanti akan kebentuk suatu garis seperti ruangan atau kubus, bukan kubus, atau persegi panjang, balok. Yang ini nantinya adalah bentuk kapal kita nantinya, geometri kapal kita. Oke, sekarang coba kita lanjut cara modeling dari maksud. Tapi sebelumnya aku mau coba kasih beberapa basic modeling di maksud, tentang surface di maksud itu kayak gimana. Oke, kita bisa hide dulu image-nya. Kita bisa coba pertama itu pakai surface ya, di surface, add surface default. Nah, di surface default ini nanti akan muncul surface dengan 3 titik poin ya. Jadi di, dilihat secara depan akan muncul 3 titik poin. Tapi sebenarnya itu nanti totalnya ada 6. Kenapa ada 6? Karena ketika lihat dari ada 9. Iya ada 6. Ada 9. Sorry, ada 9 ya. Ini aku coba hapus pointer yang tengah. Nah, jadi titik-titik ini tuh apa? Nah, titik-titik ini sebenarnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, dia itu sebenarnya seperti ini. Nah, kalau kita nyalakan, bentuk surface-nya itu seperti ini ya, teman-teman. Default itu seperti ini. Jadi seperempat tabung bentuknya. Kita bisa putar-putar arahnya itu dari sini. Nah, titik-titik ini tadi kalau dilihat dari samping ya, kalau dilihat dari samping dia cuman kelihatan ada 2 titik doang. Ya, benar ya, kalau dilihat dari samping ada 2 titik doang. Nah, coba kita lihat dari samping. Nah, benar ada 2 titik di kiri dan 2 titik di kanan. Sebenarnya titik-titik ini itu apa? Nah, kalau kita perhatikan titik yang kita highlight, nah itu adalah titik di sini, titik surface yang ada di surface ini ya, titik pointer atau yang namanya kita sebut control point. Itu kalau kita nyalakan atau highlight itu nanti akan muncul di sini, bukan muncul, atau itu akan menyala di bagian perspektif ya. Jadi kita memindahkan satu di sini otomatis memindahkan yang di sini juga.
Jadi kita memindahkan, misalkan memindahkan geser gini sedikit. Yang di sini tuh ikut kegeser. Nih, ya, ikut kegeser ya. Seperti itu. Nah, surface ini itu punya istilahnya, ya surface itu bisa dilihat di geometri, di default surface ini. Misalkan aku kasih nama surface 1. Kita bisa ubah namanya. Nah, surface ini punya kekakuan. Dia bisa bentuknya kaku atau fleksibel. Nah, ini gimana? Itu maksudnya bentuk dari surface itu. Nih, ini kalau dilihat dari depan, oke supaya nggak bingung, coba kita lihat dari depan ya. Nah, surface ketika dilihat dari depan, yang kelihatan hanya akan 3 titik ini aja ya. Yang kelihatan cuma 3 titik. Nah, 3 titik kalau kalau lurus banget itu cuma 3 titik. Nah, 3 titik ini aja yang kelihatan. 3 titik ini itu kalau digeser salah satu titiknya itu akan merubah geometri dari surface itu. Nah, surface-nya akan berubah geometrinya. Jadi kalau di body plan, khusus di body plan, control point yang ada itu dibagi menjadi bagian-bagian di titik-titik ini. Ini ada control point 1, control point 2. Control point ini dan ini itu bagian ini dan ini itu melambangkan control pointnya sendiri. Caranya mengaktifkannya gimana? Ini ada surfnetnya dimatikan. Kalau surfnet dimatikan, kalau kita memilih salah satu control point yang ada di sini, ini adalah bagian belakang kapal, ini adalah bagian depan kapal. Kalau kita lihat di bagian sini ada titik, berarti dia di bagian belakang sini itu adalah titik atau poin yang lagi dipilih sama si si maksud ini. Jadi misalkan surfnetnya mati, aku milih titik control point yang ada di belakang. Berarti dia ini sekarang lagi memilih control point yang berada di belakang ini, yaitu adalah surface yang ini. Adalah control point yang di belakang ini. Sorry. Jadi kalau dilihat dari samping ya teman-teman, ini aku coba pindahkan ke tengah dulu biar nggak susah. Station 10 dulu lah. Oke, nggak susah nih. Nah, oke gini cakep. Oke, ulangi ya. Defaultnya surface ini adalah bentuknya setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Ini hanya mirror aja. Pasti kapal kalian simetris lah ya bentuknya. Jadi kiri dan kanan akan sama. Jadi di mirror aja. Ya, setengah lingkaran. Surface ini itu punya kelenturan. Satu control point itu membentuk kelenturan dari surface ini. Nah, semisal surface ini dilihat dari depan, itu yang terlihat nanti hanya akan 3 control point saja. Misalkan ini anggap saja ini udah lurus banget sampai control point di belakangnya itu nggak kelihatan ya. Gimana ya? Apa sih? Ya, anggap aja ini lurus banget lah. Nah, pura-puranya ini tuh ini. Nah, jadi saking lurusnya sampai control point-nya itu sama. Nah, ya inilah control point itu tadi. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan itu ada 2 control point kan. Ada 2 control point. Ada 2 bagian. Bagian 1 yang ini ya, ada 3, 1, 2, 3 dan bagian satu lagi di baliknya. 1, 2 dan 3. Nah, kalau kita kembali ke body plan, kita matikan surfnetnya. Kalau kita pilih satu control point yang di belakang, lalu kita blok satu bagian atau satu garis control point, maka dia
kalau kita blok dia hanya akan meng-highlight bagian belakang saja. Nah, yang terhighlight ini yang nyala hitam ini itu yang bagian belakang aja, tapi yang bagian depan ini nggak terhighlight. Nah, kalau kalau kita pindah ke yang control point bagian depan, kita blok yang bagian depan gini, yang terhighlight yang bagian depan. Nah, ini 1 2 3. Nah, jadi ini kepisah antara depan dan belakang ini kepisah. Nah, ini coba kita unblock. Nah, kalau surfnet-nya kita nyalakan, kita scroll ini, kita blok titik poin 3 titik poin tadi itu. Yang nyala adalah semuanya. Jadi ini surfnet ini apa? Surfnet ini berfungsi ketika kalian mau memindahkan surface secara langsung ya. Jadi control point yang di belakangnya itu ikutan nyala juga. Ketika kalian mau memindahkan control point, kalian bisa langsung ini nyalakan surfnetnya. Jadi blok gambarnya, blok control pointnya lalu dipindahkan. Nah, apa yang terjadi kalau kalian nggak pakai surfnet, terus kalian pilih salah satu control point, misalkan kalian ternyata keliru milih control point yang di belakang doang, kalian waktu scroll ke atas, kalian pindahkan ini ke atas, nanti bentuk kapal kalian jadi kayak gini. Nah, bentuk geometri surface kalian jadi kayak gini. Jadi yang tadi dipilih, control point yang dipilih itu akan naik, tapi dia doang yang naik, yang bagian belakang doang yang naik. Nah, bagian belakang doang ini kan yang naik, ini yang asli, ini setelah naik. Nah, yang naik cuma ini doang. Nah, tampangnya dia ketika naik itu seperti ini. Jadi yang ini bagian belakang, yang ini bagian depan. Naik cuma bagian belakangnya doang, jadinya miring. Nah, miringnya kayak gini bentukannya, surface-nya ketika miring. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, jadi kalau mau memindahkan itu di surfnet dulu. Surfnet. Set. Itu kalau kalian mau memilih semua control point yang berada di mana? Di belakang control point yang lain ya. Tidak terpengaruh sama letak control point yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang tentang stiffness atau kekakuan dari surface. Coba kita hapus control point yang ini. Nah, ketika control point ini dihapus, surface itu hanya akan lurus dari poin ke poin ya. Jadi dari poin ini ke poin ini, dari poin ini ke poin ini. Ketika poin ini dipindah, yang lain juga ikut pindah. Jadi straight, tegak lurus tanpa ada control point lain. Nah, basicnya surface itu minimal punya 4 control point. Ya, minimal punya 4 control point. Kalau dilihat secara ini ya. Nah, secara 3 dimensi deh. Ini coba yang setengahnya aku matiin. Nah, dilihat secara 3 dimensi, papan ini punya 4 titik ya, yaitu titik 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah jumlah minimum dari control point yang ada di surface. Nah, titik ini warnanya merah muda. Merah muda artinya control point paling luar ya. Kalau kita tambahkan satu garis atau satu control point, misalkan di sini ya, kita tambahkan pencet add control point atau pencet CTRL-A untuk tambahkan control point. Kita pencet di sini misalkan. Nah, dia secara otomatis kalau kita pencetnya dari body plan, dia akan menambah control point secara memanjang. Jadi dari sini ke sini. Nah, nih, secara memanjang dari body plan ya. Kayak gini, memanjang. Tapi kalau kita menambahkannya dari circle plan atau half breadth plan atau half breadth,
kita tambahkan di tengah, misalkan mau di station 10, dia akan menambah secara vertikal atau secara sumbu Y nya, secara sumbu transversnya yang akan bertambah ya, bukan secara longitudinal yang bertambah. Nah, dia akan bentuknya seperti ini, dan di sini akan ada control point baru yang terlihat, tapi ini harusnya sama panjangnya ya. Misalkan di sini panjangnya offsetnya itu 5 meter, di sini juga offsetnya 5 meter. Nah, di sini nggak akan kelihatan control point barunya karena ini dari body plan. Kalau dari shear plan kelihatan karena kita tadi menambahkannya dari shear plan atau dari half flat plan, ini sama-sama kelihatan. Ini bentuknya kayak gimana? Jadinya dia kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Ini secara lateral ya, secara transversal. Kalau secara longitudinal tadi menambahkannya dari body plan. Kita pencet Ctrl A, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan nih. Ada satu control point baru. Tapi kita lihat waktu digeser, oh ternyata ada control point yang ini dan yang ini. Yang ini ditambahkan dari body plan, yang ini secara otomatis tambah dari half flat atau shear plan yang tadi kita buat. Nah, sekarang coba kita hapus dulu dua-duanya. Sorry. Kalau mau hapus yang longitudinal, ya kita hapus secara longitudinal juga dari body plan, gini ya. Nah, gini kita hapus. Nah, ini kan secara memanjang ya, secara memanjang ada dua control point doang. Ada dua control point, ada di bagian belakang dan bagian depan. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat di sini ada dua bagian ya. Bagian control point, ada bagian depan dan bagian belakang. Apa yang terjadi kalau kita menambahkan satu atau dua control point? Pertama kita coba tambahkan satu control point secara transversal. Nah, kita lihat. Nah, di sini muncul titik baru nih. Ada 1, 2, 3. Nah, ini apa? Ini melambangkan bagian control point yang yang hidup atau yang nyala atau ditampilin sama maksur secara body plan. Yang ini control point di tengahnya, atau kalau kita highlight itu control point yang ini, yang tengah. Kalau yang ini itu control point yang di pinggir. Nah, yang ini. Oke. Semisal control point yang tengah ini aku ubah ketinggiannya. Yang tengah aja yang aku ubah. Aku mau merubah yang tengah aja ya. Aku nyalakan yang tengah, source light-nya aku matiin. Aku naikkan yang tengah. Yang terjadi nanti akan membentuk bagian seperti ini ya. Jadi tadi bentuknya V, yang tengah ini naik ya, yang tengah naik karena yang aku naikkan tadi yang control point yang tengah, yang ini saja. Oke. Nah, di sini control pointnya cuma nyala yang bagian tengah. Kalau aku mau naikkan yang bagian belakang aja misalkan, ya ini yang bagian belakang aku ikut naikkan juga. Misalkan aku naikkan ke sini, nanti bentukannya akan seperti ini. Nah, sudah sama kan? Nah, misalkan yang depan aku mau ikutan aku naikkan juga. Aku nyalakan yang depan, aku naikin. Set. Nah, udah mirip nih. Tapi kan beda-beda ya. Harus dikoreksi lagi ketinggiannya ini karena ini berbeda ketinggiannya. Nah, supaya gampang tadi gimana caranya? Ya ini di surfletnya dinyalain, semuanya di blok, dinaikin. Oke. Nah, di control point itu ada koordinatnya. Misalkan aku mau pilih control point yang di sini. Nah, itu punya koordinat. Longitudinal positionnya itu artinya longitudinal position itu dari titik 0 atau 0 point ke titik ini tuh ada berapa, jaraknya berapa,
dia itu di jarak berapa? Oh, di jarak 107,115. Nah, kalau offset itu apa? Offset itu lebarnya dia dari center line. Nah, ini ya, center line-nya itu ada di ini. Ini dari half breadth, center line-nya itu ada di ini kan ya, center line di antara buttock line 2 dan buttock line 2 port side. Itu center line-nya di tengah ini. Ya, pembaginya itu di tengah ini center line. Nah, offset itu apa? Offset itu seberapa jaraknya itu seberapa lebar dari center line, seberapa offset dari center line. Nah, offsetnya 5 meter. Aku coba mau bikin offsetnya 2 meter doang. Oh, kapalnya meruncing ke bagian belakang. Kita cek. Oh iya benar, kapalnya meruncing ke bagian belakang, tapi hanya bagian atasnya aja. Kalau dilihat dari body plan seperti ini. Tuh. Nah, kalau subside-nya dinyalakan, aku mau turun yang ini offsetnya jadi 4 misalkan, turun juga dia bentukannya kayak gini ya, dan sebagainya. Kalau offset tadi udah, sekarang ke height. Kalau height ini ya ketinggiannya dia, ketinggian dia di berdasarkan titik 0 point. Jadi 0 point ini ketinggian 0, kalau ketinggiannya kamu mau kasih 21 gitu ya, di ketinggian 21 meter ketinggiannya gitu. Nah, sekarang aku mau coba jelasin yang stiffness dari surface. Surface itu ketika dikasih control point yang minimal kayak gini, yang cuma sedikit aja, dia itu bentuknya pasti kaku kan, lurus-lurus aja. Kalau dia dikasih control point tambahan, ketika dia dibelokkan, ini akan mengikuti garis ini akan mengikuti letak control point yang ada ya. Jadi kemanapun control pointnya pindah, garis itu akan mengikuti control pointnya. Jadi control pointnya itu garisnya itu harus lewat dari sini ke control point ini dulu, baru ke sini dulu. Kalau kita tambahkan garis lagi, itu nanti nah akan ada step lagi, garis lagi, step lagi. Itu terus sampai misalkan kalian mau bikin halus banget nih belokannya. Nah, tapi itu makan waktu dan gak halus hasilnya. Caranya gimana supaya halus? Kalian ke pencet control pointnya, kalian ke surface nya, kalian coba ganti surface stiffness-nya ini ya, secara transversal ya. Kalau ini ya secara transversal, kalian coba ganti. Syaratnya ini bisa diganti adalah minimal sudah ada satu control point secara transverse dan longitudinal. Ini dirubah ke fleksibel. Nah, ketika dia berubah ke fleksibel, lihat garis itu tadi nggak pas sesuai sama control point itu. Nah, ya garis itu tadi melengkung, nggak mengikuti arah control point tadi. Coba kalau stiffness-nya aku bikin kaku, nah dia akan kotak balik lagi nih garisnya. Kalau aku bikin fleksibel, makin melengkung, makin kesini makin stiff, makin melengkung lagi gitu, makin ringan lengkungannya. Nah, hal yang sama berfungsi juga secara longitudinal, secara memanjang ya. Misalkan ini kita tambahkan control point, kita sudah tambahkan control pointnya, sudah bukan ke apa namanya control point yang ungu, jadi ada control point yang putih. Nah, kita bisa ubah sekarang ke fleksibel, yang longitudinal ke fleksibel. Nah, kalau kita geret atau apa, tarik gitu ya, tarik ke atas, nah dia akan melengkung kayak gini surface-nya. Nah, dia akan ngebentuk surface yang kayak gini.
Coba tadi yang longitudinal kita nggak fleksibelkan tapi kaku. Nah, dia akan kaku nih secara longitudinal, secara memanjang kaku. Tapi secara transversal dia fleksibel. Nah, kalau aku biasanya dua-duanya longitudinal dan transverse itu aku fleksibelkan kayak gini. Nah, itu. Ini misal kita hapus control point-nya, ya dia akan menghapus secara memanjang, dan garisnya akan langsung dari control point ini ke control point sini. Jadinya akan lurus nanti. Nah, akan lurus gini. Karena control point-nya kita hapus secara memanjang. Kita hapus. Nah, di Matsurf, kalau kita menambahkan control point, itu kita nggak perlu menambahkan control point lagi untuk profil view yang lain. Misalkan di sini kita mau nambahkan control point-nya yang di sini. Nah, nanti kita harus nambahkan yang di sini dong. Enggak. Jadi secara otomatis misalkan kita di sini sudah tersedia 3 control point, kita mau nambahkan secara memanjang di sini, itu nanti sudah otomatis tergenerate 3 control point yang lain. Jadi misalkan kita mau nambahkan di sini, ini kalau dilihat di sini kosong, di bagian sini ya, di bagian sini kosong, nggak ada control point. Aku mau tambahkan di sini control point tag. Nah, kita lihat, nah di sini sudah otomatis tergenerate 3 control point. Kalau kita coba undo, itu control point-nya munculnya kita klik satu kali tapi langsung muncul 3. Karena dia menyesuaikan sama control point yang lain. Control point yang di samping-sampingnya itu dia menyesuaikan. Gitu. Banyaknya itu pasti akan seragam semua. Nggak mungkin ada yang lebih banyak satu atau yang lain, nggak mungkin. Nah, di sini kalau kita kita menambahkan step lagi di apa? Di control point kita bisa ngebuat lengkukannya jadi macem-macem, mau mau agak ekstrim kayak gini atau kayak gimana. Nah gitu, kalau kita misalkan hapus lekukannya itu langsung tapi agak mampir dulu ke control point ini. Tapi kalau kalau kita tambahkan lagi lekukannya langsung dari sini ke sini tanpa harus ke sini. Jadi sebelum sebelum dia langsung ke sini, dia garisnya mampir berhenti dulu di sini control point yang ini gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita eh, menambahkan atau menempatkan control point di tempat yang sama? Misalkan ini aku atur dulu ketinggiannya ini. Nah, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini ada control point kayak gini nih. Aku geser-geser. Kalau aku tambahkan satu control point lagi di sini, tek. Nah, offsetnya aku kasih tingginya misalkan 2,5. Nah, dia akan lebih kecil, lebih sempit karena dia dari sini langsung ke control point sini. Tapi dengan apa ya? Dengan lewatin ini dulu lah. Nah, ngelewatin ininya nggak kaku gini terus gini, tapi ya gini mampir dulu terus ke sini. Nah, apa yang terjadi kalau control point ini kita taruh ke bawah sini juga? Nah, yang terjadi nanti set ketinggiannya sama-sama di nol. Yang terjadi nanti jadi kaku. Jadi garisnya kotak balik kayak stiff lagi. Jadi nggak berguna stiffness stiffness kalian yang kalian berikan. Kali ini bisa menjadi akal-akalan juga kalau misalkan kalian butuh bagian kapal yang nggak rounded atau nggak belokannya itu nggak terlalu tumpul, tiba-tiba belok tajam gitu, bagian-bagian kapal tertentu. Nah, itu bisa kalian dengan mendouble control point yang ada, menempatkan control point di tempat yang sama kayak gini tadi. Nah, jadi surface kalian tetap fleksibel, tetap nggak stiff, tapi kalian bisa ini apa namanya,
bisa mensikukan atau membuat lekukan atau belokan itu secara tajam gitu. Mau setajam apapun pasti ngikut ini. Nah, mau tajamnya kayak jarum pun ngikut ya gitu. Tapi kalau ini aja yang dipindah, nah dia tetap apa namanya, tetap tumpul, tetap ada tumpulannya tuh. Oke, itu tentang surface. Semoga semoga bisa dipahami nih tentang surface. Terus ada beberapa tag yang biasanya aku pakai untuk surface ini kayak gimana. Jadi biasanya aku ada beberapa bagian kapal yang dia itu tajam ya. Contohnya di sini, di bagian bulbosbu kapal ini. Nah, di bagian bulbosbu ini, dia itu dari awal landai nih, landai, lekukannya bagus, tiba-tiba patah di sini, patah bener-bener patah, nggak melengkung belok bagus gitu, nggak, tiba-tiba tek patah ke atas, dan di sini patah lagi, bisa dibilang agak patah ya, patah gitu ke sana. Nah, biasanya surface-nya ini aku bagi. Jadi di sini ada surface sendiri, surface 1, sini surface 2, sini surface 3. Nah, itu kenapa aku bagi kayak gitu. Karena untuk mengakomodasi bentuk kapal yang patah kayak gini, nggak rounded gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini, biasanya ketika aku bikin kapal, aku lihat dulu geometri kapalnya. Kira-kira ini aku bagi bagiannya ada berapa bagian surface-nya? Oh, ada 3. Sini bagian surface 1, surface 2, dan surface 3 di bawahnya. Jadi, kenapa ada kayak gituan? Karena ada bagian kapal yang patah. Nah, bagian kapal yang patah itu gimana? Kalau kita tetap pakai surface yang fleksibel semuanya. Caranya bisa seperti tadi yang titiknya didobelkan di satu tempat yang sama, atau menambah surface lain. Nah, surface lain ini yang misalkan aku mau tambahkan ya, surface-nya. Aku duplikat dulu surface-nya. Surface ini aku duplikat, aku kasih dia lebih tinggi sepanjang 10 meter. Nah, dia akan terduplikat, namanya ini ya, copy of surface 1. Misalkan aku mau ganti dia jadi surface 2. Warnanya aku bedakan warna hijau. Nah, aku mau buat surface ini jadinya yang ini apa namanya? Dia lurus sama-sama kayak gini. Nah, sebenarnya aku buat gini ya, jadi dari gini aku hilangkan control pointnya, aku bikin tegak atau vertikal kayak gini. Nah, aku mau menggabungkan dua surface ini. Caranya gimana? Caranya di sini kalian di sirplan ya, kan kelihatan ya dari bawah sama atas kayak gimana kalau sirplan tuh. Kalian tambahkan control point di sini dan control point di surface itu. Sebenarnya bebas. Kalian nggak perlu nambahkan control point asal kalian sudah punya control point putih atau control point hidup yang warna putih ya di bagian surface yang mau kalian sambung. Nah, nyambungnya gimana? Nyambungnya itu caranya kita ke 3D view, control point yang ini dipilih bersamaan dengan control point yang ini. Cara milihnya highlight dulu yang ini, terus pencet shift, highlight yang atasnya. Jadi ada dua yang nyala, terus disambungkan bond edges ini ya. Nah, ini dia udah langsung nyambung. Nah, ketika udah nyambung gini, kalian pindahkan satu control point, sudah akan memindahkan control point yang berada di surface itu juga. Gitu. Nah, jadinya tadi waktu disambung bentukannya gini, satu control point yang sama. Jadi gampangannya control point yang di bawah ini pindah ke control point sini, tapi sudah menyatu gitu ya. Oke. Aku coba ulang lagi di bond edge. Nah, kalau kalian mau pisah, control
pisahkan surface-nya, control point yang ini kalian pisahkan ini pakai unbound. Nah setelah di unbound ini kalian bisa geser surface-nya, digeser secara vertikal misalkan 1 meter. Nah udah bisa geser. Oke, kalau bond edges itu surface-nya itu warna control point-nya warnanya oranye. Oranye itu artinya ya ini yang belum terbond atau terhubung. Kalau ini oranye itu yang sudah terhubung, ya sudah di bond, itu yang sudah berwarna oranye. Nah aku mau coba tadi yang teknik kalau tiba-tiba kapalnya ada belokan tajam, yang surface-nya aku tambahkan gini. Misalkan di sini aku ada control point lagi di surface yang warna hijau tadi, height-nya misalkan 10 meter. Nah misalkan aku bikin garis lagi ya kayak gini. Nah, ini aku hapus deh. Nah ya, kalian semisal menambahkan control point secara memanjang ini ya, ada 2 surface, kalian tambahkan di satu surface saja. Surface yang lain kalau kalian bond atau kalian hubungkan itu otomatis nambah. Nah misalkan kayak gini, aku nambahkan dari atas saja tadi. Nah itu yang bawah, yang surface warna kuning otomatis nambah juga control pointnya ya. Oke. Nah aku punya surface 2. Secara longitudinal aku fleksibelin juga. Secara transverse, sorry. Aku fleksibelin. Jadinya dia kayak gini. Nah, fleksibel gini ya. Nah, ini juga fleksibel nih. Yang surface satunya. Itu jadi bentukannya kayak gini. Nah, tapi ketika berada di posisi gabungan dari masing-masing surface, ini tuh nggak akan melengkung. Jadi tetap tetap dengan surface-nya masing-masing, nggak akan melengkung ke sini. Jadi perbatasan antar surface itu dia nggak akan melengkung. Mau kamu kasih stiffness seempuk apapun dia nggak akan melengkung, karena dia perbatasan surface. Dari surface ke surface lainnya dia pasti nggak melengkung. Nah itu tadi yang aku gunakan untuk bentuk kapal yang tajam kayak gini. Jadi di bawah sini aku kasih surface nomor 1 ya tadi, misalkan nomor 1 sampai sini. Nah sampai sini tek, ini berhenti disambung ke surface kedua. Nah jadi nggak terus melingkar kayak gini, tapi dari sini berhenti langsung naik ke atas. Jadi misalkan kalau di diilustrasikan gambarnya itu kayak gini ya. Misalkan ini aura-auran aja ya, ini nggak di body plan bikinnya. Misalkan ini bulbous flow, katakanlah ini bulbous flow. Nah tadi tiba-tiba itu naik gini kan, misalkan di 0. Nah misalkan tadi bulbous flow dari belok halus tiba-tiba langsung naik lagi ke atas. Nah kalau mau naik lagi yang patah lagi, tambahkan surface di atasnya lagi ke arah yang di atasnya surface hijau ini kayak gitu. Nah ini pemodelan simple aja, cuman jelasin bagaimana surface itu bekerja ya. Nah ini semisal ditutup di 0, nanti dia akan tutup semua, tutup ke 0. Jadi surface di ujung ini kalau dikasih ke 0 offsetnya, salah, dari flat sini ditutup ke 0, dia akan meruncing bentuknya. Nah dia akan meruncing, jadi bentuknya nutup gitu, yang belakang lengkung kayak gini, yang belakang lengkung tapi yang tengah nutup runcing kayak gitu. Kalau mau runcingnya itu rounded, kalian tambahkan control point di sini. Nah misalkan ini aku bikin 0,
Ini kan bagian depan kapal harus nutup ya. Nah ini coba kita bikin fleksibel secara longitudinal. Nah tadi bagian depan kapal ini dibuat nutup. Coba dibuat nutup dengan cara dipindahkan ke 0 atau di garis ini dipindahkan ke 0, digeser ke 0. Nah ini nutup ya pelan-pelan, nutup sampai 0. Coba cross check offsetnya sudah benar 0. Oh ya sudah benar. Ini kenapa ketika aku meng-highlight semuanya yang control point property ini tulis kolom height-nya ini nggak muncul angkanya karena semuanya ini berada di posisi longitudinal yang sama, offset yang sama, tapi ketinggian yang berbeda. Nah, kalau kita lihat ada 4 ketinggian ya di sini. Ada yang di waterline 0, waterline 1, 2, 3, misalkan kayak gitu. Kalau dipilih satu-satu, baru nyala, baru kelihatan semua ada di mana gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari atas, ini melengkung, bagus. Kalau dirubah, kayak gini dia. Nah, kalau dirubah, dia kubus kotak gitu. Kalau dibuat melengkung seperti ini. Mau dibikin lebih gemuk lagi lengkungannya bisa. Misalkan mau gemuk kayak gini misalkan. Mau lebih apa ya? Lebih rounded, lebih cabi gitu. Oh bisa kayak gini dengan mainin control point antara nambah atau mengurangi gitu ya. Kalau dikurangi tadi kayak gini, kalau ditambah jadinya kayak gini. Jadi main-main control point kayak gini. Nah dengan kayak gini udah kebentuk kapal yang simple kan, simple kapal. Tapi nanti pemodelan kapal lebih kompleks. Oke sampai situ dulu aja. Oke ditunggu tutorial selanjutnya.